Katanya sih yang ini lebih mending daripada versi yang Pro. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Xiaomi 11T. Tapi ini versi yang biasa. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Jadi kita pre-order dari tanggal 8 November 2021 dan ternyata stoknya masih ada. Kayaknya banyak yang lebih tertarik dengan versi yang Pro. Dan sampai 4 hari kemudian di tanggal 12 November. Harga first sale-nya sih 6 juta kurang 1000 dan gak usah lama-lama prolognya. Langsung aja kita bongkar. Dan ini dia, box dari Xiaomi Mi 11T. Warna dasarnya putih dengan tulisan serinya di tengah dengan tinta gold. Terus ada tulisan 108 megapiksel sebagai nilai jual utama dari HP ini. Di kiri dan kanan ada tulisan Xiaomi 11T. Di atas ada tulisan Xiaomi dan di bawahnya kosong. Terus di belakangnya ada kode produksi berserta nilai jual dari HP ini, kayak 108 megapiksel kamera utama, chargingnya 67 watt, layarnya AMOLED 120Hz, dan chipsetnya MediaTek Dimensity 1200. Yaudah langsung aja kita masuk ke dalam dusnya. Seperti biasa, saat pertama kali kalian buka, kalian akan menemukan kartu Om Alvin menyapa. Terus di insertion boxnya ada SIM ejector, buku manual, kartu garansi, jelly case, kabel USB Type-C, dan kepala charger dengan output 67 watt. Lanjut ke unitnya. Impresi kita pas pertama kali pegang HP ini sama aja kayak yang Pro. Tapi jujur warna biru ini cantik banget. Back covernya sendiri dari kaca. Tapi untuk warna ini di coating haze, jadi lumayan gak bikin gampang kotor. Frame kameranya simple, 3 lensa dijajarin ke bawah dengan frame yang cukup bumpy. Di sisi kiri kosong, kalau di kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Jadi fingerprint sensornya nggak in display ya. Di sisi atas ada mikrofon, grill speaker, tapi di sini nggak ada tulisan Harman Kardon ya. Dan ada air blaster. Kalau di bagian bawah ada grill speaker juga, port USB Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray yang bertipe dual slot tanpa expansion card. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,67 inch yang bertipe punch hole dengan bezel yang cukup tipis. Ya mirip-mirip lah dengan versi yang Pro. Udah segitu aja, habis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1200 dengan RAM 8GB dan storage-nya di 256GB. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 12.5.1. Layarnya berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Terus refresh rate-nya di 120Hz, baterainya di 5000 mAh, serta speakernya sudah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layarnya di 80%, refresh rate-nya kita set di 120Hz. Dan untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya, dan hasilnya skornya cuma di 508 ribuan dalam waktu 11 menitan aja. Dan baterainya berkurang 3%, dari 100% ke 97%. Untuk game pertama, kita akan mainkan Genshin Impact. FYI, kita akan set playlistnya dan waktu bermainnya sama kayak yang versi Pro. Dan kalau Realme GT Neo 2 datang, kita akan perlakukan hal yang sama, supaya gambaran performanya komprehensif. Untuk game ini, settingan rekomendasinya ada di medium, dan kita langsung cobain main di medium 60 fps. Hasilnya jika dibandingkan dengan versi yang Pro, di sini lebih lancar dan smooth. Dropnya ada tipis-tipis, tapi sangat playable lah. Untuk suhunya sendiri di settingan medium 60 fps ini ada di 45 derajatan aja paling tinggi. Lanjut kita naikin settingannya di high 60 fps dan hasilnya di sini juga masih terhitung aman. Kurang lebih masih mirip-mirip lah dengan settingan medium dalam kestabilan saat di open map. Tapi pas kita cobain di dungeon yang musuhnya lumayan rame, adalah sedikit-sedikit stuttering tapi nggak sampai terlalu mengganggu. Di settingan high 60 fps, suhunya emang naik menjadi 46 derajatan. Lanjut ke settingan tertinggi, yaitu di highest 60 fps. Dan di settingan ini mulai keteteran. Udah nggak stabil kayak di dua settingan sebelumnya. Jadi kalian udah tau lah, mending main di settingan apa.
Untuk suhunya sendiri di settingan highest 60 fps kembali naik menjadi 47 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 45 menit, baterai di HP ini turun 14% dari 97% ke 83%. Untuk game kedua kita akan mainkan Sauces Man, dan saat pertama kali kita buka, kita dapat rekomendasi settingannya di medium high. Kita geser semua ke kanan. FYI, gyronya di sini responsif banget. Feel bermainnya sendiri sangat lancar. Terus gak ada kendala berarti di sini. Semua efek dan grafisnya terrender dengan baik dan gak ada skip frame. Kita juga gak menemukan frame drop lah. Respons sentuhannya juga sangat baik di sini. Untuk suhunya sendiri di game ini kita dapat di 42 derajatan paling tinggi. Setelah bermain selama kurang lebih 30 menit, baterai di HP ini turun 7% dari 83% ke 76%. Game selanjutnya itu Mobile Legends. Di game ini, kayak yang versi Pro, opsi Ultra HFR udah bisa dimainkan. Dan feel-nya juga mirip-mirip lah dengan versi yang Pro, udah sangat lancar. Semua efek dan grafisnya bisa terrender dengan sempurna saat lagi war rame-rame maupun saat adu ulti. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif dan nyaman banget lah main di sini. Untuk suhunya sendiri, paling tinggi di HP ini ada di 42 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 36 menit, baterainya berkurang 10%, dari 76% ke 66%. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini, settingan smooth 90 fps-nya udah kebuka. Tapi kalau kalian lagi ngincer grafik, settingan tertingginya cuma di HDR Ultra. Untuk gyronya juga di sini tetap responsif. Seperti biasa, kita akan coba dulu main di TDM di smooth 90 fps. Dan hasilnya lancar kok di sini. Cuma karena grafiknya di smooth, ya harap maklum-maklum aja lah. Terus kalau di mode TDM ini, kita nggak menemukan frame drop. Lanjut ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Kalau di awal-awal sih sebenarnya cukup stabil dan aman, cuma mendekati zona terakhir udah mulai agak drop tipis-tipis, tapi nggak sampai terlalu mengganggu. Di settingan smooth 90 fps ini suhu tertingginya ada di 45 derajatan. Terus kita penasaran lah ngerasain di HDR Ultranya. Ya di sini grafiknya pasti lebih bagus. Cuma konsekuensinya frame rate-nya lebih turun aja. By the way, kalau di sini sampai zona terakhir kita nggak menemukan masalah. Dan wajar sih kalau lebih stabil, soalnya suhunya juga turun menjadi 42 derajatan aja paling tinggi. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya drop di 9%, dari 66% menjadi 57%. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah Call of Duty Mobile. Dan di sini ternyata nggak ada opsi Ultra 90 fps, jadi kita akan main di settingan Very High Max. Tapi karena nggak ada gunanya main di multiplayer, jadinya kita main di Zombie Mode. Dan di sini ternyata malam kedua udah mulai keteteran. Dan ya agak kurang oke sih menurut kita. Abis itu kita pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Dan di sini kacau sih. Frame dropnya lumayan banyak dan lumayan ganggu lah. Terutama pas lagi close combat. Atau pas lagi di open map, pas kita lagi tembak-tembakan. Kalau kalian player Call of Duty Mobile, pikir-pikir dulu lah beli HP ini. Sayang aja keluar duit yang lumayan, tapi settingan tertingginya malah kayak gini. Untuk suhunya sendiri di settingan ini menjadi 46 derajatan paling tinggi. Dan setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 12%, dari 57% ke 45%. Untuk game terakhir kita akan mainkan PES 2021 Mobile. Kali aja di game ini bikin panas. Saat pertama kali buka di settingan standarnya di medium 30 fps. Langsung aja kita geser rata ke kanan di high 60 fps. Hasilnya kayak yang udah-udah. Di sini lancar sih.
Sebenarnya untuk game ini, chipset kelas high-end emang harusnya seperti ini. Transisi perpindahan bola dari player ke player gak ada yang skip dan lumayan aman lah. Dan ternyata suhunya di sini cukup aman, karena masih cuma di 43 derajatan aja. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 9%, dari 45% ke 34%. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita tes lagi skor Antutunya, buat ngecek apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan hasilnya tetap turun, walau nggak signifikan, menjadi 450 ribuan, dari yang sebelumnya di 500 ribuan. Setelah ngetes semua produk Xiaomi 11T series, kita punya pendapat sendiri sih. Untuk series ini, udah termasuk Genjutsu sih. Ya ngelihat chipset high-end, harga kompetitif, mobile gamer mana yang nggak ngiler kalau harganya di dalam jangkauannya. Dan itu yang dinamakan Genjutsu spec. Udah mana pas launching, heboh banget. Sampai banyak komentar di sosial medianya Xiaomi, kayak brand sebelah ketar-ketir. Karena launchingnya kan deketan tuh sama Realme GT Neo 2. Pas dicobain performanya buat gaming, hasilnya B aja. Beli yang lebih murah juga bisa dapat performa yang sama, bahkan bisa lebih bagus malah. Udah mana pas lagi live launching, berani-beraninya ngebandingin sama HP flagship beneran. Anyway, ini cuma gaming test. Untuk performa secara keseluruhan, kita pakai dulu selama sebulan. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!